Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih keadaan seperti ini, kita sudah mengetahui ya semuanya bahwa kita tidak bisa bertetap muka tempat ini. Nah, kita pada hari ringkas saja karena Bapak kurang pip ya. Nah, suaranya juga seperti ini. Nah, kita ringkas saja. Pada hari ini kita adalah pelajaran kelas 4 Surah At-Takasur ya. Surah At-Takasur adalah surah yang ke-102 dari 114 surah dan terletak pada juz 30 hingga terakhir ya. Al-Quran semuanya 30 juz. Jadi berarti ini juz 30 juz terakhir. Atau dikenal dengan juz amma. Juz amma, tahu lah juz amma? Ya nang jaba bagian dan. Surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Arti Makkiyah turunnya di kota Makkah ya, sudah sering disampaikan. Kalau Madaniyah turunnya di kota Madinah. Jadi artinya surah yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Nah, itu namanya surah Makkiyah. Nah, kalau sudah Nabi hijrah itu namanya surah Madaniyah. Madaniyah hijrah ke Madinah, surah At-Takasur diturunkan sesudah surah Al-Kautsar. At-Takasur artinya bermegah-megahan. Kata At-Takasur diambil dari ayat pertama surah ini. Ada boleh bermegah-megahan lah. Ayo baca surah At-Takasur berikut dengan sungguh-sungguh. Awali dengan bacaan ta'awuz dan basmalah sesuai dengan makhrajnya, tartilnya dan tawaddu'nya. Ikuti Bapak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, mengartikan surah At-Takasur. Coba perhatikan arti mufradat berikut ini agar kalian dapat menyusun arti surah At-Takasur. Arti mufradat alhaakumu telah melalaikan ya, telah melalaikan kamu. At-Takasur bermegah-megahan, hatta sampai, zurtumu kamu masuk, al-maqabir ke dalam kubur. Kalla sekali-kali tidak, saufa nanti kelak, ta'lamun kamu mengetahui, summa kemudian, lau jika, ilma mengetahui, al-yakin dengan pasti. Nah itu mufradatnya lah. La tarawunna niscaya kamu akan melihat, ainal yakin dengan mata kepala sendiri, al jahim neraka jahim. Latus alunna kamu pasti akan ditanyai, yauma izin pada hari itu, ani dari tentang, an-naim kenikmatan. Terjemahan surah At-Takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah penjelasan, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya
pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu. Sudah samakah terjemahan yang kalian susun dengan terjemahan yang sudah ada? Kalau belum, sesuaikan dengan terjemahan yang sudah ada. Kemudian pahami betul teks-teksnya, lalu hafalkan terjemahan surah At-Takasur tersebut. Memahami isi kandungan surah At-Takasur. Asbabun nuzul surah At-Takasur ini menurut Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Buraidah meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah Ansor, Bani Harisah dan Bani Haris, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya. Mereka saling bertanya, apakah kalian memiliki jagoan segagah dan secakatan isu palsu, isu pulan. Mereka saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan. Nah, masa jugi, masa pejabat dan sebagainya, nah kada boleh ya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang masih hidup, mereka juga saling mengejek, pergi ke kuburan untuk menyombongkan kepahlawan golongannya yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup, bermegah-megahan hingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan. Nah, kada boleh ya. Tambah banyak hartanya, tambah syukur kepada Allah, tambah jabatannya tinggi, tambah syukur kepada Allah, itu namanya bukan bermegah-megahan. Nah, bermegah-megahan tambah banyak hartanya, tambah aku yang harta, aku yang sugih, aku yang hebat. Nah, kada boleh ya. Sombong, akhirnya ibadah tertinggal. Baik untuk tertinggal, sudah kada dilaksanakan begini. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka jahim yang menyambutnya di kubur, rugi. Nang bagus mana? Ya bersyukur kepada Allah. Bantal, alhamdulillah ada kelebihan diberikan oleh Allah, disumbangkan. Nah, untuk fakir miskin, yatim piatu dan pembangunan madrasah, masjid dan sebagainya, itu namanya mensyukuri. Kenapa kata Allah, lain sakartum la'azidanakum. Nah, Al-Qur'an. Jika kamu mensyukuri nikmatku, niscaya aku akan tambah untukmu. Nah, berpahala artinya dapat pahala. Itulah sanggup dikubur nanti. Nah, menyumbangkan untuk peringatan Maulid, banyak. Nah, dan sebagainya. Peringkat Isra Mi'raj, pembangunan masjid, pembangunan sekolah. Nah, penting sekolah ini. Nah, sekolahnya rubuh kayak apa, di mana belajar? Nah, jadi paling bagus ya. Ya, secara garis besar pokok kandungan surah At-Takasur adalah tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan. Kada bolehlah berpoya-poyaan, bersombong-sombongan dalam soal kehidupan duniawi, sehingga menyebabkan kalian dari itu, sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan kehidupan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya baik lalai aja, sudah kadang gawi lagi nang salat kada sembahyang lagi, Jumat kada sembahyang lagi dan sebagainya. Nah, itulah namanya bermegah-megah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Yang bagus ya tadi, tambah banyak hartanya, tambah kuat ibadahnya, bisa menyantuni sumbangannya, impaknya. Nah, kepada memerlukannya. Allah Subhanahu wa taala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat belajar, berkat seolah terhindar dari hal tersebut. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka benar-benar kekal di dalamnya di akhirat di akhirat surah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahan ketika di dunia itu. Nah, sampai hari kiamat karena ditanyalah. Sebagai kesimpulan dari surah At-Takasur adalah, pertama, surah At-Takasur
mengungkapkan tentang perilaku orang yang bermegah-megahan, bermewah-mewahan dunia dan bermegah-megahan sehingga melalaikan kehidupan akhirat. Dilarang ya. Dua orang yang berperilaku bermegah-megahan menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi. Padahal kehidupan dunia adalah bersifat sementara. Nah, sudah habis ajal apa sudah habis kontraknya. Si anu bisa meninggal umur 20 umur 70 tahun. Nah, kenapa lagi? Wa idza jaa ajaluhum kata Allah, la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila sudah akhir ajal sampai di mana-mana sudah rentang umurnya sudah berakhir, Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya. Disebut innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kenapa lagi kita? Dari Allah kemudian kembali kepada Allah. Kita waktu hidup inilah kita beri kita kesempatan untuk beramal amal yang soleh dan solehah. Di antaranya ya sekolah di pendidikan agama, sekolah di pesantren agama, sekolah di universitas agama. Jangan universitas umum seperti apa tuh Umpar itu kan umum, neraka bukan neraka orang kafir banyak dosen-dosennya. Pilihlah sekolah yang agamanya seperti Setain ya kalau ya. Surah At-Takasur menjelaskan tentang ancaman siksa, yaitu berupa neraka, tempat bagi orang-orang yang suka bermegah-megahan dan membanggakan harta sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki, kelak akan berada di neraka jahim. Auzubillahi min dzalik. Hikmah akibat dari perbuatan tercela yang diungkapkan dalam surah tersebut, dalam penerapannya kita harus mampu menghindari perilaku tercela tersebut. Di antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, tidak membanggakan harta yang dimiliki. Itu semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebentar saja kalau Allah mengambil, apa kabar? Nah, seperti Qarun ya, hampir semua harta bandanya ditelang perut bumi, tenggelam. Dengan Qarun itu semua hartanya tenggelam. Nah, contoh sebentar aja tenggelam di bumi. Nah, memilih pola hidup sederhana tapi bermartabat. Nah, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup ya. Kita harta banyak boleh, kita tidak ada tujuan, tapi tujuan adalah karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikan lalai dalam menjaga harta, dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau harta banyak tambah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melalaikan. Nah, nyaman, mobil ada ke masjid, apalagi nah AC-nya ada di masjid. Bulik makan sudah siap, makanan di rumah nyamannya, pembantu ada, toko ada, apapun ada. Artinya syukuri nikmat yang seperti itu. Nah, mun ulun sugih mah syukur benar ulun tuh. Mudah-mudahan sugih sebertaan guru-gurunya. Nah, ya. Sekasian guru-guru NO nepian boy. Lihat aja. Apa sekadar mau honor ya, kalau berapa gaji honor? Ya, tapi alhamdulillah juga ada aja ada aja yang dinikmati tiap bulan walaupun sedikit. Yang penting syukur kepada Allah. Lain PNS, sudah PNS ganal, dapat sertifikasi pulang, dapat apa lagi apa tuh gitu. Ya banyak macamnya lah kalau PNS. Nah, tapi semuanya yang jelas syukuri nikmat dari Allah Subhanahu apa yang ada. Makin banyak makin tambah syukur ya. Nah, bersikap selektif dalam mencari harta dengan tidak menghalalkan segala cara. Nah, kada boleh ya. Nah, halal, nah haram jangan diambil. Jangan halal ambil, haram bawa. Nah, kada boleh. Ya, halal ambil, haram raut, kada boleh. Nah, kada boleh, itu memang dilarang. Kita pilih, orang memberi tapi halal, alhamdulillah. Orang bari tapi haram, jangan diambil. Innalillah, mohon maaf aja kami kada bisa menerima karena harta yang tidak halal. Itu aja, atau berikan kan yang lain yang memerlukan. Nah, karena kita ucapkan jengkel pula orang kan, tahu orangnya kena buntut umpama. Nah, jangan diambil, lu banyak ditawari orang tuh, jangan enggak merusak kita, kada boleh. Nah, tidak cari apa yang halal, yang bagus. Bari orang yang banyak halal,
lambat memberi aja. Ya. 6. Mencari harta yang halal dan baik adalah bersifat wajib asal halal, ya. Seperti kami honornya dikit aja tapi halal. Nah, lihat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba mengajari pian satu huruf satu kebaikan 10 gandanya. Al-Qur'an ini kan punah hadis, ayo gampangan. Berapa huruf satu ayat? Contoh alif lam mim, itu aja 3 huruf sudah. Ayo apalagi nang sesurahan nenek. Hitung ya pian nang orang tuanya nang ada dia melihat mendengarkan. Nah, bukan main Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman hidup dunia dan akhirat. Ya, menganggap bahwa harta kekayaan yang dimiliki adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat sampaikan tentang surah At-Takasur. Dilarang untuk bermegah-megahan, berpoya-poya, melupakan kepada Allah, melupakan kewajiban. Kita disuruh untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salah hilaf ampun maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.